Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad an-nabiyil wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di mempertemukan kembali kajian At-Tasawwuf Islami, konsep Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat pada kita dunia dan pada pelajaran yang lalu kita selesai mengenai kewajiban yang ketiga bagi yang mendidik yaitu mestinya wajib memberi nasihat kepada pelajar, memberikan sepenuhnya pelajaran pelajar dan murid-murid simpang sampai dan menekankan kepadanya supaya ya Allah bukan yang dituntut, bukan karena Allah. Adapun kalau dia sudah dan masyarakat angkat, itulah masalah. Masyarakat yang mengangkat, bukan dia gila nak pangkat. Gila nak pangkat itu bukan dia. Dan untuk guru ini mesti senantiasa mengulang bahawa berbahaya. Nah, akhirnya dikatakan waqad ru'i Sufyanus Tsawri rahimahullahu hazin faqamalak. Pernah sekali Sufyan Tsawri, alim tabi'i, tengok dalam keadaan sedih. Jangan yang padamu wahai akan, dia katakan qala surna ajaran li abnainya, sudah menjadi perniagaan untuk penuntut. Kenapa yalzahaduhum hatta ta'allama? Orang daripada mereka ikut kepada kami, sehingga belajar dan dijadikan sebagai tangan kerajaan atau kahram. Saya ulang balik ini dibalik haraman. Dia nampaknya dalam tentunya bukan orang biasanya jadikan kaf kahraman atau qahraman. Saya melihat kalau dia qahraman berarti pada bahasa Arab al-qahr, menundukkan. Maka terjemah Ihya al-Mulis penguasa. Tapi kalau bilang penguasa nampak agak jauh sikit. Yang tepatnya lah kita kalau baru ini Ustaz Hafizuddin apa? Tadbir. Tapi saya sini dia bilang sini wal ramanu wal qaim wal wakil wal hafiz, bukan belaka. Kahraman itu yang mengambil alih, diwakilkan, atau dia yang orang-orang yang di bawah. Siapa saja termasuk menjaga pelajar.
Dan dia merupakan daripada bahasa maksud dasarnya dimaksudnya apa? Awal peletakannya maksud menggunakan dalam bahasa Arab, apa ada dia yang mengambil alih kuasa atau yang menjadi di bawah dia dalam masalah musyrif. Tapi dalam bahasa Persia yaitu orang-orang yang diberikan kepada raja, termasuk usaha, terutama masuklah setiausaha sultan atau raja, perdana menteri atau presiden. Awil qaima bir rajuli, atau siapa yang kedua yang digunakan dalam orang-orang yang ahli urusan termasuk tahram, dia mengambil alih urusan. Qila, ada pandangan ini biasanya lemah, tidak kuat mana. Innaha mura'ifatun kalimati khaz bil arabi, dia daripada khazin, itu yang ditugas untuk menjaga harta, keuangan, bagian keuangan. Nah, baik yang menjaga waktu itu, yang menjaga apa namanya, kalau dikatakan madda tamwili, makanan dan minuman, apa saja bawakan dengan minuman oleh kerajaan. Itu dia tu ni difakkan harta kerajaan, masuklah selesai internet. Al-rabi'atu, tugas keempat orang yang nak mendidik rakyat ni, mendidik, mengajar, tok guru, tok pendidiknya, wahid daqaiqi sa'ati ta'lim, dan tugas keempat ini dianggap merupakan tugas diambil alih oleh mengajar, dan tugas ini sangat sensitif, sangat sensitif. Merupakan pekerjaan bidang tugas dalam pengajaran yang sangat sensitif. Nah, maksudnya bagaimana? Yazjurul mu'min an su'il tariq at-ta'arud, kan, hendaklah dia belajar supaya tidak terjerumus akhlak yang tercela melalui dengan cara silus. Apalagi sekarang ni, kalau sindir yang kuat, dia lari dari kita, mau dikit berapa Malaysia memanglah gitu. Ini juga yang kuat, ada skill juga, ada yang pukul guru. Allahu Akbar. Tapi guru profesor sebut namanya, dia kata mengajar universiti saya ada biasanya, saya diam bebas, saya ada senjatanya, kenapa? Mana? Dia nak tembak, aku tembak dulu katanya. Kamu katanya pistol, katanya ini tembak bebas pakai pistol, aku katanya, tengok yang anak-anak tembak dulu katanya dia. Siang pula, ganas juga tu. Usarriha, dan dia jangan
menegur pelajar usul yang tak boleh. Wa bi tariqati, tetapi dengan penuh dengan rahmat. Anak dia kita bincangkan, jikalau murid kita la bi tabih, bukan cara menjadikan dia malukan dia pula dia. Apalagi sudah Arab dia tebal-tebal, tahun ni tebal-tebal, bikin takut gitu. Ya. Fa in suriha yahmu jabal haib, karena kita menegur secara terang ni, dia akan malukan dia sehingga dia wibawa. Hijablah, hijab wibawa siapa pula. Wah, kalau dia tidak kuat mental, mati kita. Dia tu kawan saya itu sekolah Arab tu, enggak lagi nama dia, tak mau sebut. Apa kamu bilang senyum? Yang kerusukan tu suka ketok besar banget kerusukan. Dia punya aku buka di tangki minyak, anak kasih pasir kan. La ilaha illallah. Nanti sebenarnya siapa suruh. Tapi dia kata guru ni, dia dekati. Dia supaya tak bikin. Dia tengok-tengok, baik pula dah tu. Nah, orang yang cikgu saya itu, yang dia begini, ketok sakit. Nah, saya pernah sekali, tapi dia tanda-tanda atlet sebilang saya dia menghadap rendah. Ketua saya kena sebilang saya tinggi katanya. Sudah yang bantu dia senyap. Tangannya gini. Kiri, Karena sekolah kita tak dapat, dia ambil tangan gini. Tadi Masya Allah macam dia siap gini. Yang apa kalau tak tahu baknya. Nah, ya guru ini tak boleh dihormati. Pasal dia yurisul jur'a 'alal hujumi nafi. Kalau kita murid kita dengan tidak baik akan mengakibatkan nanti budak-budak kalau dia orang mana orang bertentangan dia bil khilafi, siapa saja yang dia baik dalam dia berani, dia tak pandang orang. Dia sudah jadi waktu dia pun belajar pandai, dia siapa dia memang kan di belakang dia tak hayyul hirs israri, dan akan membuatkan di dalam hati bagi hatinya al israri, kemauan untuk tak mau dengar cakap. Siapa manusia ke? Ya. Saya punya ustaz Allah cantiknya. Ustaz tu ahli, dia budak-budak tidak menjawab dengan baik, dia perlekehkan, dia marah. Kawan saya ini tinggi macam raksasa. Jadi tanya
dia dibikin dalam ini pemeriksaan apa namanya secan. Saya tengok terbuka, dia membangkit, dinding tu di depannya gurunya. Oh, guru tu. Mana tak boleh tunggu, budak belajar tu besar ni lipat dia. Allah. Lagi namanya Sumatera. Allah siap pula. Dan keturang pun kata saya mati ya. Bugis Makassar mana boleh. Hai. Las tok guru supaya murid itu mesti dibola. Tapi guru besar karena dianggap tok guru itu dia beretika dalam menegur budak. Padahal alim hanya sayang meninggal dia buka pondok itu buka pondok sendiri. Siap pula. Dia ikhlas doa. Tak apa kita di rumah kita tak apa. Allah sallallahu alaihi wasallam sidu kulli Rasulullah SAW bersabda di mana Rasul merupakan pendidik, pengarah setiap tok guru. Apa dikatakan sabdanya Rasulullah SAW di an-nas wa fatil ba'. Seandainya manusia dilarang untuk menghambur-hambur tai onta, menghambur-hambur. Dia makan dikatakan makan, saya rasa tak demikian. Menghambur-hambur. Jadi punya setiap dimakan. Banyak kita ambil manfaat, tapi juga beberapa kelemahan saya lihat. Dan dia mestinya di al-khalq. Di sini menghambur-hamburkan tai. Kalau sekarang dilarang menghambur-hamburkan tai, begitu disebutkan tai onta. Tuhu si mereka menghambur. Waktu mereka katakan nu'manu illa wa fi dilarang menghamburkan tai hikmah. Jadi manusia kalau dengan terus terang dia gitu. Dia jadi ambil hikmati wal mau'izah hasanah. Dan Al-Quran orang yang paling kasar Fir'aun, orang yang paling jahat. Allah menyuruh Sayyidina Harun untuk berkata yang mudah-mudahan dia boleh kepada Allah. Faqul qawlan layyin, katakanlah kepada kata-kata yang okay. Nah, kita kalau kawan saya itu di masjid, kawan saya oleh syariah dihantar terus serang. Sebut namanya lagi, disebut Husni Mubarak, Allahu Akbar. Dan dia, aku pergi tangkap sungguh. Ditangkap kena mudah-mudahan keluar di zaman Husni Mubarak. Ditangkap bertahun. Waktu saya tinggal tangkap lagi. Dan sekadar di penjara dengan dia itu dan kita pun bukan Husni Mubarak. Ini tak betul ni. Tak betul. Banyak sedap, tapi cuma itu saja. Sebutkan. Bukan menteri namanya orang. Allah. Secara umum saja. Tak betul tu. Mana? Yang begini kita
Dan dia tak punya akhirnya masyarakatnya korban siang pula. Dia alim, hanya korban. Kalau dia didik masyarakat bagus kan? Bagus. Penjara, dia tak keluar. Dia ambil semua rumah dia. Dan rumah dia tu kerja pula. Sudah dia ambil di tempat orang yang Allah. Itulah hikmati wal mau'izati. Dengan cara ini coba pendakwa datang ke Asia dengan lemah-lemah, bagi kita boleh di Asia dengan Islam. Bagaimana boleh masuk Islam? Cara bil hikmati wal hasanah. Kita punya uslub comel. Jangan kata comel sikit. Kita tinggal cakap betul. Nak belajar lagi. Wa yunabka ala hada, dapat berikan kita, maksudnya kita dapat mengambil munafik apa yang kita bentangkan ini, apa yang ini kisah Adam wa Hawa alaihi salam, bahwa kalau dilarang dia nak lawan juga. Kisah Adam dan Hawa, ibu kita dan datuk kita dan wah, saya rasa tak ada orang, dua orang ni. Siapa yang keluar? Kita semua Assalam wa hiya anhu, dan dilarang keduanya. Fa zakar suatu ma'akuna san, ini disebutkan pada kita ni bukan sebagai bahan malam. Sampai orang tertidur kan, orang Arab biasa, orang-orang cerita itu ni bali tabaha biha bil ibrati, celak dijadikan pelajaran. Sebab iblis datang dilarang pohon tu, sebab kamu tak kekal juga dia. Iblis ni memanglah itu anunya tu, hikmah tu. Dia larangmu makan buah pohon ni, kamu jangan kekal makan. Dia makan buah. Allah. Saya ikhlas. Laku minan saya ikhlas. Itu. Nak tipu orang saya ikhlas. Tipu. Allah. Wali'an arida aidan, karena orang yang halus ya yumilun sal fadilah, dapat memberikan jiwa yang mulia itu, wal azhar dan hal yang brilian, cerdas, cenderung ila sa'ati keluarkan kata. Hasil begini. Kenapa dia saya ada sindiran halus? Mau dia nak gini? Dah. Kalau kita dengar kita, garuk tu tak katanya mati. Kita kalau kita sindir ni, sindir mereka akusi. Kita maksud gini, jadi banyak mana-mana yang baik. Jadi mereka dia boleh berpikir apa maksud dia. Saya ingat Brunei, apa saja dulu yang berikan titah, sebagian
Syarah sibuk dipanggil, terutama orang-orang yang kedudukannya dia panggil kita. Al-Mahdali, datang sekejap. Mana nak? Dengarlah keboduli tadi kalau dengar, kira-kira dia punya gitu. Nak buat apa? Ya kan? Jadi comel seorang pembahas itu dia bercakap dengan indah. Orang yang kerja dia semua apa kebodohan dia. Kita nak lah. Biar dia redha, ya kan? Allah. Biar redha. Begitu. Jadi mau seorang pembesar supaya menggunakan kata yang indah juga. Masyarakat boleh berfikir kemungkinan begini, kemungkinan begini. Nah. Jadikan masyarakat yang kita tengok masalah Mesir. Mesir di bawah hebat Mesir. Sebab masyarakat ilmiah yang Fidu farahuni lima'ahu. Itu akan memberikan dengan adanya dia boleh memahami apa yang pada isyarat itu, dia boleh interaksi dengan memahami itu kegembiraan. Dia kali dan analisis sendiri dan apa namanya ikhlas dan bergerak bagus tuh, bukan nak melawan. Kalau dia dengan kita mati kita katan fil ilmi, karena mereka mengetahui apa sembunyi yang akan sin halus tu bihi at-ta'bil yani liya'lam mimma yazbu an fitnah, supaya dia mengetahui bahawa yang akan sindiran tu dia juga, ya kan? Dia orang hebat jugalah, tidak luput daripada yang pihak dia yang jadi ini pekerjaan yang sensitif katanya. Kalau Tok Guru boleh jaga nombor membahaya ahli pendidik. Nah, tadi katakan ahli pendidik bekerja, saya boleh jaga. Berita apa? Ya, kerjaan boleh ya. Wadhifatul khatib, tugas yang kelima bagi orang yang pendidik, Tok Guru saja yang mempunyai orang-orang bawahan. Annal mutakallima bi ba'dil ulum, bahwasanya orang yang mempunyai pengkhususan bahagian ilmu, al-mutakaffi, tapi maksudnya menguasai ilmu, bukan semua bagian. Ada yang nahu je, fikir je, geografi je, matematik tak tahu. La yanbaghi biha fi nafsi alimil ulati wa dia taknya menjelaskan pada atau menanam pada jiwa pelajar ini ilmu pelajari selain ilmu yang diajar, jangan dia jelekkan ilmu yang dia tak kuasai. Ilmu yang dia tak
pendidik bagaimana mengajarkan satu, dia menguasai sebab sampai dia menjelaskan pada pelajar dia ilmu yang dia tak kuasai. Punya kawan tu profesor, dia tak boleh mengajar satu ad-dakhil wal isra tafsir. Dia tak pernah, ini bukan urusan dia, tapi mengajar. Jadi bagaimana caranya dia ilmu ini tak betul. Nah, dia bilang kita kan tafsir. Terus kan ini berarti kita dia tak berhasil. Sopo saya selalu kita tengok saya yang malunya, akhirnya saya sopo bantu. Ini salah, yang di atas senang dia hapuskan. Allah. Dia kata saksian sudah pernah hapuskan katanya. Dia bilang di sana, di sini ada yang bantu. Saya tak betul. Baik. Itu dia punya kitab dikasih 5 jilid. Allah, baiknya saya doakan dia. Tapi itulah kalau dia yang dia tak senang, satu laporan penentang hadisnya profesor internasional 5 buku kita dia rasanya. Oh, dari Saudi ha. Lain lagi dia punya kita. Guru internasional. Bilang, tak boleh. Nah. Tidak menghapuskan spesialis. Subjek asas nak hilangkan. Allah Akbar. Nak dicopot. Teruk pula tu. Tapi dia orangnya baik. Saya. Nah. Dia lebih kita lah. 10 lebih umur dia. Orangnya baik. Ada kepentingan itu. Maksudnya di belakangnya, maksudnya ilmu yang saya. Jangan dijelek-jelekkan. Dan jamkan benda itu pada sebab baru mulai belajar juga ini daripada otak guru lah. Oh, dijelek-jelekkan ilmu yang lain. Tak usah belajar ilmu sebab dia hanya belajar ilmu apa? Oh, pula dah. Sumbu ni. Dengar ni. Bila semangat urusan agama sekolah apa? Apa? Kerja. Lara semua orang lah masuk di Quran. Sudah. Nah. Kita dapat dia kemudian profesor tak kaya-kaya pun. Tak kaya-kaya pun. Karena Imam Ali harta tidak akan dikumpulkan melalui bidang ilmu. Maksudnya harta pergi lah. Yang lain harta kan. Kalau seandainya itu boleh dikumpulkan ilmu, seorang yang pertama harta. Kata sesungguhnya Imam Ali tak ada sahabat yang kecuali dia. Nah, dasar pemikiran baca Nahjul insyaallah ni. Nah, Imam. Nah, sekarang terdapat dikumpulkan ilmu orang yang pertama. Muallimin lughat seperti yang mengajar